Yakub harus lari dari rumah, terpisah dari keluarganya. Jadi walaupun dia adalah orang yang diberkati, dia dapat berkat Tuhan, tapi kalau caranya nggak benar, hasil akhirnya juga nggak akan memuaskan dan nggak akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Amin, saudara. So, dia adalah orang yang diberkati, tapi dia end up harus lari dari rumah. Dan kemudian ini saya recap aja ya cerita tentang Yakub. Jadi dia harus lari ke rumah salah satu sanak keluarganya namanya Laban. Dia harus bekerja di sana selama 20 tahun. Kemudian suatu hari Tuhan berfirman kepada Yakub bahwa dia harus kembali ke tanah kelahirannya dan untuk kembali ke rumahnya. Jadi kita akan baca di Kejadian pasal 32. Saya mau ajak Anda untuk baca di ayat 9 sampai 12 dulu. Jadi sekarang kita ketemu Yakub lagi di dalam perjalanannya dari Padan Aram menuju ke rumah tempat kelahirannya. Dalam perjalanan dia dapat kabar bahwa saudaranya Esau yang waktu itu mau membunuh dia dan mungkin saat ini juga masih punya keinginan yang sama untuk bunuh dia, dia akan ketemu sama Esau. Dan dia harus menghadapi masalah yang dulu dia tinggalin karena dia nipu, ya. Jadi dia ketakutan karena dia harus ketemu sama saudaranya Esau. Kemudian berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa pada saat Anda ketakutan yang Anda lakukan adalah ngapain biasanya? Berapa banyak yang berdoa kalau lagi ketakutan? Angkat tangan. Ada nggak? Masih ada nggak sih kalau sedang mengalami ketakutan dalam hatinya, hal pertama yang keluar dari yang ada di pikirannya adalah berdoa? Ada? Ya. Oke. Jadi sama seperti orang-orang Kristen pada umumnya, Yakub menghadapi ketakutan dan dia berdoa. Saya mau ajak Anda untuk lihat doanya Yakub ya di Kejadian 32 ayat 9 sampai 12. Kemudian berkatalah Yakub. By the way, ini menarik saudara. Dari perjalanan Yakub sejak dia lahir sampai dia dapat berkat dengan cara yang gak halal, kemudian dia lari, jarang banget kita lihat Yakub berdoa. And this is the only, ini salah satu waktu di mana kita lihat dia benar-benar berdoa dan say something to God, ngomong sesuatu sama Tuhan. Dia bilang, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini, waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Kita lihat bagaimana Yakub mengadres, dia melihat bagaimana Tuhan sudah baik dalam kehidupannya selama 20 tahun ini. Tadinya dia cuma datang ke Padang Aram, cuma modal 1 tongkat aja, sekarang dia meninggalkan Padang Aram, keluarga besar, anaknya ada 11, istrinya ada 4, we can talk about that for other time. Tapi dia melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian ayat 11 dibilang ini, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung? Saudara pernah berdoa kayak gini nggak, saudara? Tadi di meja saya kita ngobrol sharing, kemudian saya tanya satu pertanyaan ini. Pernah nggak Anda berdoa hal yang sulit banget untuk didoakan? Yang susah banget untuk didoakan, yang mungkin dalam benak Anda bilang, it's impossible to happen, but I'm gonna pray about it anyway. Ini nggak mungkin terjadi atau nggak mungkin terkabul mungkin, tapi aku akan berdoa anyway. Pernah nggak sih, saudara? Kita lihat di cerita ini bagaimana Yakub sebenarnya takut banget menghadapi kakaknya, karena dia tahu kalau dia ketemu kakaknya, dia akan dibunuh. Dan kita tahu dari cerita minggu lalu bagaimana seorang Esau mampu membunuh Yakub. Karena apa?
Dia seorang pemburu, ya. Badannya berbulu, badannya keker gitu mungkin ya. Kalau cerita-cerita di sekolah mingguan, Esau digambarkan sebagai orang yang kuat, badannya gede, dia mampu. Kalau kita ngomong about membunuh, he can do it. Dia mampu. Jadi Yakub takut banget dan dia berdoa sama Tuhan dengan iman, minta tolong sama Tuhan, dan bahkan dia mengingatkan Tuhan bagaimana Tuhan punya janji-janji dalam kehidupannya. Sering gak sih kita doa kayak gini? Tuhan, nih isi doanya Yakub ya, Tuhan, Engkau sudah baik dalam kehidupanku. Hari ini aku merasa takut dan aku merasa khawatir akan hari depanku. Biarlah kiranya Engkau memberkati aku atau melindungi aku seperti yang sudah Engkau janjikan. Sounds like your prayer? Dan saya mau kasih tahu, setelah Yakub doakan ini, setelah dia minta tolong sama Tuhan, bagaimana Tuhan supaya membantu dia untuk melepaskan dia dari tangan kakaknya, dia langsung bikin plan, dia bikin rencana. Kelompoknya dia yang besar itu dibagi dua. Kelompok yang pertama dikirim lebih dahulu, kemudian dia belakangan. Kemudian dia kirim orang-orang untuk bawa persembahan ke Esau. Istilahnya mau disogok gitu. Iya, saw gitu. Ini gue kasih kambing domba, ternak, supaya istilahnya persembahan minta maaf gitu. Mudah-mudahan keinginan untuk membunuh saya bisa diurungkan gitu ya. So he makes plan. Dia kita udah belajar ya. Yakub itu dia licik, and dia bisa he's smart. Dia bisa menipu dengan sebegitu pintarnya. So he can make plans. Dia bisa bikin rencana. Jadi walaupun dia sudah meminta pertolongan Tuhan, tapi dia tetap merencanakan segala sesuatunya. Saudara, kalau misalnya Anda berdoa dengan iman, tapi dalam hati Anda masih ragu, pernah berdoa dengan iman, tapi di dalam hati Anda masih ragu, dan dalam benak Anda sambil Anda berdoa dengan Tuhan, masih bikin rencana? Sering? Saya mau kasih tahu, it's okay. It's okay to pray to God, minta tolong, tapi dalam hati Anda masih bikin rencana untuk, you know what, plan B, ya. I know God will come through, tapi nggak ada salahnya kan bikin plan B, right? It's okay. Selama Anda datang sama Tuhan, minta pertolongan dengan iman, walaupun hati Anda ragu. Yuk, tapi pastikan ini, saya mau kasih tahu Anda, your words of faith, perkataan iman Anda can tell your mind how great God is. Waktu Anda berkata, waktu Anda berdoa dan berkata-kata dalam iman, dan telinga Anda dengar, you can tell your mind how great God is. Walaupun hati Anda takut, walaupun hati Anda ragu, is this the right thing to pray for? Doa aja, doakan saja dalam iman. Apa yang Anda imani, doakan saja. Saya akan lanjut. Time is running out. Pada malam itu, ayat 22, pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat yang menyeberangi sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat. Oke, singkat kata, singkat cerita, Yakub membagi keluarganya menjadi dua kelompok, kemudian dikirim duluan, terus dia sendiri. Kemudian datanglah orang yang dipercaya sebagai Tuhan untuk bergulat dengan dia. Saudara, saya mau tanya sesuatu. Kalau misalnya, nah gini, ini ceritanya kan Yakub lagi sendiri, kemudian orang yang dalam firman Tuhan ini dipercaya sebagai Tuhan datang, kemudian dia gulat gitu.
And then dia wrestle with God. Saudara lihat nggak? Pergumulan ini, pergulatan ini bukan inisiasinya Yakub. Bukan Yakub sok ngide gitu lagi sendiri terus tiba-tiba ada orang lagi nganggur diajak berantem gitu. Enggak. Justru kebalikannya. Dia lagi sendiri bergumul dengan masalahnya, lagi mikirin gimana caranya dia bisa terluput dari tangannya Esau. Tiba-tiba datang orang ini, bayangin aja ya, datang terus nyolek, let's fight gitu. Terus tiba-tiba gulat gitu. Inisiasi untuk bergumul itu bukan datang dari Yakub, tapi datang dari Tuhan sendiri. Why? Kenapa? Ngapain Tuhan cari ribut sama Yakub? Gitu pertanyaannya paling. Most of the time, gini saudara, yang Tuhan cari dari pergulatan ini adalah bukan match. He doesn't look for a match. God doesn't want a match. Yang dia mau, dia punya momen sama Yakub. He doesn't look for a match. He looks for a moment. Yang dia mau, dia punya waktu bersama-sama dengan Yakub, just the two of them, untuk bisa sama-sama bergumul bareng. Most of the time kerinduan Tuhan dalam hidup kita yaitu dia pengen Tuhan sama kita bergumul bareng. Saya mau tanya saudara, pertanyaan yang sangat simpel dan mungkin Anda bisa jawab, mungkin juga enggak. Pergulatan antara Tuhan dan manusia, siapa yang menang? Come on, that's easy. Wrestling match antara Tuhan dan manusia, siapa yang menang? Tuhan, 100% every time, harusnya. Cuman dalam firman ini dia bilang mereka bergulat sampai fajar menyingsing. Semalaman mereka bergulat bersama. Saudara pikir, kalau Tuhan bergulat dengan manusia, does it take that long? Mungkinkah akan ambil waktu selama itu? Kalau Tuhan yang saya tahu, yang punya kuasa yang besar itu, dia nggak seharusnya kalau dia bergulat lawan saya, dia nggak perlu inisiasi gulat saudara. Dia gini aja, kalah saya gitu, right? Tapi yang saya bilang, yang Tuhan mau bukan pertandingan saudara. Yang Tuhan mau waktu, momen sama kita bergumul sama dia. Kemudian pada akhirnya singkat cerita, yang kalah siapa? Yakub. Tuhan cuma menjamah nih. Kalau di Alkitab bahasa Indonesia dibilang dipukul kan, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya dibilang di touch. He touch tulang panggul Yakub. Kemudian remuk gitu ya. Di touch aja remuk. Sampai dia nggak bisa gerak, akhirnya dia kalah, nggak bisa melanjutkan ini. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa brokenness always lead to blessings? Ada hal-hal dalam hidup kita yang Tuhan tuh perlu, sometimes kadang-kadang Tuhan perlu sentuh aja, Tuhan perlu jamah. Tapi ada hal-hal dalam kehidupan kita yang sometimes Tuhan perlu pukul juga. Perlu dilepaskan, perlu dirusak. Atau ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu Tuhan bubarkan. Perlu ditata ulang sebelum Tuhan benar-benar berkati. Ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub tahu betul yang sedang bergumul dengan dia pada saat itu adalah Tuhan sendiri. Dan dia langsung bilang, I'm not gonna let you go. Saya gak akan lepasin sampai kamu memberkati saya. Lalu kata orang itu, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Wait a minute. Siapa yang menang saudara?
Siapa yang menang? Tapi Tuhan bilang, kita percaya Tuhan yang menang, right? Tapi Tuhan bilang, namamu bukan lagi Yakub, tapi namamu sekarang Israel, karena engkau sudah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kemenangan diberikan kepada Yakub. Allah mengakui bahwa dalam perjuangannya Yakub mencari berkat, karena dari cerita awal, dari 2 minggu lalu sampai minggu lalu, kemudian sampai hari ini, yang Yakub perjuangkan, dia cuma mau dapat berkat melalui cara-caranya dia, melalui dia nipu, melalui dia segala macam cara-cara yang dia pakai untuk dia bisa dapat berkat. Tapi hari ini dia bergumul dengan Tuhan sendiri, dan akhirnya dia datang sebagai dirinya sendiri. Saudara lihat tadi ya, dia udah nggak ngaku-ngaku sebagai orang lain lagi. Dia bilang, my name is Yakub, the deceiver, si penipu. Dia datang dengan siapa dirinya sendiri, kemudian dia bilang, I want your blessings, saya mau berkatmu. Kemudian Tuhan memberkati dia. Dia bilang, you got what you want. Engkau dapat apa yang engkau mau. Namamu sekarang bukan lagi Yakub, tapi Israel. Dia sudah cukup, dia sudah merasa enough, cukup dengan kepura-puraannya selama dia hidup. Dia sudah merasa cukup dengan usaha-usahanya selama dia hidup. Dia tahu bahwa satu-satunya berkat dia bisa dapat hari ini adalah dari Tuhan sendiri, dari orang yang ada di hadapannya. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Saya mau kasih Anda sebuah rahasia. Berapa banyak dari Anda yang mau diberkati Tuhan? Dan berapa banyak dari Anda mau spiritualitas atau kerohanian yang kuat? Berapa banyak dari Anda yang mau kekuatan rohani? Boleh angkat tangan. Yes, Anda mau kuat secara rohani, saya kasih tahu rahasianya. Spiritual strength comes from admitting your weakness. Kekuatan rohani Anda, kekuatan rohani saya, akan datang dari pada saat kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan Anda? Apa yang menjadi kekurangan Anda? Apa yang selama ini Anda pikir bahwa saya tuh orangnya begini, biasanya gitu ya, cara kita itu. Saya tuh orangnya begini. I cannot change. Akui aja di hadapan Tuhan. Ada hal-hal dalam hidup kita yang kita merasa lemah, tapi kadang-kadang gini kita, saudara. Kita tutupi dengan berlagak kuat di area lain. Tapi saya mau kasih tahu Anda hari ini, waktu kita mengaku kelemahan kita di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh dari Rasul Paulus. Dia menyebut kelemahannya sebagai duri dalam daging. Dan dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku punya kelemahan, boleh nggak diangkat kelemahan ini supaya aku bisa lebih efektif menjadi seorang rasul atau melayani Engkau. Tapi Tuhan bilang dalam 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam apa saudara? Dalam kelemahanlah kuasaku. Kuasanya siapa? Kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kalau Anda merindukan kesempurnaan dalam hidup Anda, saya mau kasih tahu rahasianya. Kuasa Tuhan menjadi sempurna di dalam kelemahan kita. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
For when I am weak, then I am strong. Berapa banyak dari Anda yang siap untuk jadi orang yang kuat hari ini? Ya, kalau Anda mau jadi orang yang kuat di dalam rohani Anda, di dalam ini, akui kelemahan Anda di hadapan Tuhan. Datang sama Tuhan bilang, God, I'm a weak person. Berani gak bilang gitu, saudara? Tuhan, aku lemah. Tuhan, aku gak berdaya. Ada satu doa yang saya belajar dalam minggu ini. Tuhan, I don't have control. Tuhan, aku gak punya kendali buat dalam hidupku. But you have. Engkau yang punya. Jadi dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Dalam kelemahanku, kekuatan Tuhan sempurna. Jadi ngapain aku pilih kekuatanku yang gak ada seberapa bandingnya dengan kekuatan Tuhan? Benar gak, saudara? For when I am weak, then I am strong. Di meja Anda ada perjamuan, silakan kita ambil. Pada saat kita mengambil perjamuan ini, saudara, saya mau sama-sama kita ingat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui pengorbanannya. Saudara tahu nggak, kehidupan kita pemberian Tuhan. Kalau Tuhan nggak kasih, we don't have life. Amin, saudara. Mari kita sama-sama syukuri hari ini kita diberikan kehidupan. Melalui bilur-bilurnya, melalui tubuhnya yang diserahkan buat kita. Boleh saya undang Anda bangkit berdiri, saudara? Melalui tubuh yang diserahkan buat kita, kita dapat kekuatan yang baru. Kita dapat kehidupan yang baru. Kehidupan yang kita dapat bukan hasil usaha kita, bukan dari kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan. Jadi mari sama-sama kita ingat dan kita syukuri. Lord Jesus, we thank you. Kami bersyukur Tuhan, karena tubuhmu diserahkan buat kami punya kehidupan yang baru. Kami punya kekuatan yang baru. Kami punya tubuh rohani yang baru, Tuhan, di dalam Engkau. Kami mau makan roti ini dengan ucapan syukur dan terima kasih, karena Engkau baik dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus. Waktu Tuhan tanya Yakub, dia bilang, siapa namamu? Dia bilang Yakub. Tuhan bilang, no, that's your old name. Itu namamu yang lama. I'm giving you new identity. I'm giving you new name. Nama yang baru, Israel. Engkau bergumul dengan manusia, engkau bergumul dengan Allah, dan engkau menang. Tuhan, kami bersyukur darahmu tercurah buat kami. Kami diberi identitas yang baru. Kami enggak lagi disebut manusia berdosa, tapi kami disebut anak-anak Allah. Dan inilah identitas yang baru. Kami mau imani Tuhan di dalam Engkau, bahwa darahmu mengalir di dalam tubuh kami. Kami adalah anak-anak Allah yang dilayakkan di hadapan-Mu. So we thank you, Lord. Kami bersyukur Tuhan untuk identitas yang baru, untuk darah-Mu yang tercurah menebus segala dosa kami. Kami mau minum sambil mengingat identitas yang baru yang sudah Engkau berikan buat kami, di dalam nama Yesus. Mari ambil waktu sejenak, saudara, bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita.